Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati beliau-beliau para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Muslih Suhaimi. Yang terhormat Romo Kiai Haji Rohna Majal Anjab, Kiai Haji Abdul Khair MPD, dan juga para alim, para ulama yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ibu-ibu yang saya hormati, dari RT 2, Pak Ketua RT, Bu Ketua RT, dan juga jamaahnya, Fatayat Par, ya, pengurus anak ranting paling. Meteseh yang saya hormati, ibu-ibu Yasinta, ibu-ibu RT 4, Bu Ketua RT, Bu RT nggih, ada nggih? RT 5 dan juga jamaah tahsin, Pak Multim. Yang saya hormati sederek-sederek dari perumahan Dinar, Masjid napa lek Nur? Masjid Ar-Rahmah, nggih. Masjid Ar-Rahmah Dinar Asri, Dinar Indah. Ya. Angger krungu dinar mesti kelingane sing banjir. Lah niki sing boten niku. Itu yang atas ya. Ya. Jangankan yang di Dinar, saya aja kalau ada banjir Meteseh biasanya ada yang WA, Pak Iman sudah ngungsi apa belum? Ada yang nawarin itu mahasiswa atau siapa nggih. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa alumni dari Formasi Cirebon, dari KPMDB, dari mana lagi nih? PMII Komisariat Unwahas, Komisariat UIN Wali Songo, Ormawa BEM HMJ, alumni yang baru lulus ya, ataupun yang mau lulus, alumni yang baru nikah maupun yang baru putus ya. Ya Allah, baru lulus langsung putus. Makanya ngaji nggih, ngaji. Sopo ngerti kok ning kene ketemu meneh ngono. Baik yang S1 maupun S2, tidak lupa jamaah dari Afghanistan. Niki jamaah tetap niku. Ya. Ini saya beri satu tantangan ya. Tantangannya itu begini, tadi kan ada yang ngaji Mbak Bila ya, mana Mbak Bila, itu kan dari Indonesia. Kita coba pengen denger ngajinya orang Afghanistan, boleh nggak Bu? Boleh nggak ya? Kita tes ya, coba langgamnya kayak apa gitu ya. Siapa? Mas Idris. Ta'al, come. Oke, kita coba nggih. Ini mendadak saja. Boleh ya? Boleh ya? Oke, boleh. Ya. Tanpa paksaan ya. Oke, ini Idris ini sedang menyelesaikan S2 ya, di Hukum Ekonomi Syariah Universitas Wahid Hasyim. Insya Allah dan mudah-mudahan Oktober lulus.
hadir bersama istri tercintanya, Sayista, Iba Sayista itu. Pengantin baru ini. Ya. Jadi mbak-mbak nggak usah patah hati ya. Ya, sebelum ngaji saya juga ingin menyapa ya jamaah yang istiqomah, jamaah kita yaitu Ustadz Tasrif mana? Hadir ya mesti ya. Bersama keluarga. Nah, ini bersama ibu mana ibu? Oke, ya Allah. Matur nuwun nggih Bu, berangkat jam berapa Bu? Habis maghrib berangkat dari Pati, alhamdulillah sudah sampai sini. Dari Afghanistan berangkat, dari Pati saja berangkat, mosok. Mosok yang sini yang dekat tidak berangkat. Ngoten nggih. Jadi kita belajar dari yang jauh-jauh itu, kita semua yakin majelis ilmu ini insya Allah manfaat barokah. Ya. Dan insya Allah kita juga yakin, jenengan kalau tanya itu silahkan tanya langsung kepada Bu Tasrif ini atau Pak Tasrif langsung. Bu Tasrif, Pak Tasrif kenapa toh mangkat jauh? Mesti kalau di akal itu enggak masuk, enggak nyambung. Tapi saya yakin ya di antara keberkahan itu pasti ada pada beliau-beliau juga. Insya Allah, entah pada putranya, entah pada keluarganya, pada pekerjaannya dan lain sebagainya. Sebelum memulai mauidhah, kita dengarkan dulu bacaan lantunan ayat suci Al-Quran langsung dari Afghanistan. Ya. Ini bukan orang Indonesia yang di Afghanistan loh ya, orang Afghanistan asli pakai short. Baca surat apa? Yasin, paling Yasin ya. Kan ibu-ibu hafal semua Yasin nggih? Nggih. Ya, silahkan Ustadz Idris ya, baca surat Yasin, saya juga mau dengarkan. Silahkan. Semuanya? Ya, sambil baca boleh. Nah, semuanya. Oh, semuanya. 3 ayat saja. Ya, atau beberapa ayat, Bu? Oh, 5 ayat. 5 ayat. 5 ayat ya. Silahkan. Sudah ketemu ya. Silahkan dengarkan baik-baik. Kapan lagi ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sampun. Orang ngedimu. Sudah ya? Saya tidak hafiz Al-Quran. Ya, tapi bagus. Terima kasih, syukron. Ya. Iya, tepuk tangan. Oh, ternyata sama ya. Ya, alhamdulillah. Berarti bacaan ya surat Yasin orang Afghanistan ya barusan kita dengarkan secara langsung, nggih. Ya, kalau orang tunggu orang meteseh apal semua ya surah Yasin. Apal. Ini oh, suruh di sini aja pakai sana, Bu. Di sini saja sebentar aja. Surah Yasin itu Ibu, ya, Ibu Bapak, surah Yasin itu salah satu khasiatnya kalau enggak punya uang bacalah surah Yasin. Berapa kali? 41 kali. Tenan nih, leres. 41 kali. Jenengan kok punya, ya orang Yasin, betul ngoten loh. Memang emak-emak ki angel loh. Surat Yasin 41 kali. Dua angsuran, dua utang, dua kangelan keuangan itu insya Allah. 41 kali, nggih. Sekedar sebentar nggih, Bu. Sanggup, Bu? Malah sekali kayak wis ngantuk. Ya. Jadi salah satu ijazah tentang surah Yasin itu bacalah 41 kali. Jika punya hutang, punya angsuran, punya kredit, punya pinjaman, apa saja. Itu insya Allah ya 41 kali nanti lunas tidak ada kesulitan. 41 kali. Orang percaya jajalo. Ya, dijajal ngoten nggih. 41 kali. Ada yang sepadan dengan Yasin 41 kali. Apa itu? Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Kurang. Kalau kurang baca Al-Fatihah 313 kali. Sebentar kok ya. Daripada TikTokan. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nanti apal sendiri sudah hafal. Niku amalan-amalan yang bisa ya Bapak Ibu gunakan ya atau amalkan ba'da sholat. Ibu-ibu kan kalau ba'da sholat biasanya zikirannya lama nggih, Bu. Nggih. Bapak-bapak lebih lama lagi nggih. Ya ombar salam wis sing dicekel HP kok. Wiridane ning HP. Nggih Bapak Ibu ingkang kawula hormati, saat ini sebagian saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji. Mungkin ada yang tetangganya, mungkin ada yang keluarganya, mungkin ada yang teman sejawatnya, ada teman kantornya dan lain sebagainya. Kita juga sebentar lagi insya Allah ikut melaksanakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nanti sekalian setelah Idul Adha kita juga menyelenggarakan namanya apa? Ibadah kurban. Bapak Ibu kami sampaikan insya Allah di majelis dzikir ini juga besok dilaksanakan pemotongan hewan kurban. Kami sampaikan alhamdulillah sampai pada hari ini ada 8 orang, 8 keluarga yang sudah menitipkan ke kami ya, satu keluarga Bu Nurul. Nanti mohon nama untuk kurbannya atas nama siapa nggih, komplit nanti bisa dikirim.
keluarga Pak Agus, nanti atas nama siapa Pak Agus bisa dikirim. Keluarga Pak Eko L, ya, nanti juga bisa dikirim atas nama aslinya siapa yang akan berkorban. Keluarga Mama Desi, ya. Yang kelima keluarga Pak Edi dari UNES ini. Kemudian keluarga Bu Umroh 1 orang. Kemudian yang ketujuh keluarga Bu Mutia. Bu Mutia itu yang dapat suami orang Cina yang diislamkan di sini. Di sini itu telepon mau ikut kurban, alhamdulillah. Dan mengabarkan bahwa beliau ini ikut suaminya ke Cina. Nah, ya. Terakhir keluarganya Pak Mul. Nah, nanti ini untuk siapa, Bu Mul, nama komplitnya nanti dikirim. Bapak Ibu, jika ada yang akan menitipkan kurban atau berniat untuk kurban di sini, monggo masih ada waktu, masih ada kesempatan bisa langsung menghubungi Bu Umroh ya untuk teknis pelaksanaan kurbannya. Iurannya 3.500.000. Ini alhamdulillah dapat sapi 1 dan kambing 1 ya, karena 8 orang, yang 7 orang dibelikan sapi, yang Bu Mutia 1 orang kambing ya. 3,5 juta sudah semua pengurusan semua, insya Allah menjadi amal ya. Kita doakan yang kurban, keluarga yang berkurban ini jadi amal yang dicatat di sisi Allah sebagai bekal nanti, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu syiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Yang kedua, pesantren Al-Fadilah juga memohon doa Bapak Ibu, insya Allah besok pagi mulai pengecoran untuk pembangunan asrama putri, karena yang putra ini sudah alhamdulillah sudah ada di atas. Yang putri ini kami sedang merintis membangun di belakang. Mohon doanya besok pagi akan melakukan pengecoran agar dimudahkan, dilancarkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa yang ketiga untuk Bapak Ibu semua para jamaah. Kita doakan jamaah yang hadir ini diberikan kesehatan semuanya. Keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya jadi putra-putri yang soleh dan soleha. Semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu syiratal ladzina. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah pada rutinan malam hari ini terang benderang, alhamdulillah. Niki nggih termasuk doanya panjenengan semua. Oke. Berhari-hari hujan deres sekali. Malam ini pas pengajian, pas pengaosan, pas rutinan, alhamdulillah terang. Tadi sudah kita menghatamkan Al-Qur'an untuk juz berapa, Gus? Juz 12 sudah dibacakan oleh santri dari sini yang memang menghafalkan Al-Qur'an. Ada Mbak Sulis dan tadi ada Mas Tamam. Digilir, Jadi alhamdulillah santri di sini ada dari 6 kampus Bapak Ibu, dari Semarang, yang dekat dari Undip ada, yang kemudian Polines ada, kemudian Poltekkes ada. Itu yang MC itu, yang sana itu dari Politek Binatrada, itu jurusannya teknologi bank darah. Yang sebelah sini yang MC itu Mas Ibnu itu juga sedang menghafalkan Al-Qur'an, mudah-mudahan selesai studi, selesai juga khataman Qur'annya bil ghaib 30 juz mudah-mudahan. Kemudian tadi yang di depan juga ada mahasiswa Unwahas dan juga yang belum saya sebut mana? Sudah dari 6 kampus, mohon doanya agar
mereka-mereka yang sedang ngaji ini diberikan kelancaran sih Bapak Ibu. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ketika melaksanakan ibadah haji, di antara yang dilarang ketika melaksanakan ibadah haji adalah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, ya. Wala fusuka wala jidala, tidak boleh berdebat yang tidak ada manfaatnya. Bahkan di sana tidak boleh ada kerentek hati yang jelek saja, itu tidak boleh. Itu di antara hal-hal yang harus dihindari saat pelaksanaan ibadah haji. Tetapi sesungguhnya tidak hanya bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, tetapi bagi kita juga yang di sini, bagi kita semuanya juga hendaklah menjadi orang-orang yang mampu menjaga lisan dan hatinya dengan baik. Ada satu makalah yang ada dalam kitab Nasaihul Ibad, disebutkan di sini al-maqalatul khamisata asyarata an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu fi qauli ta'ala. Ada ayat Al-Quran menyebutkan ya dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, di dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Qala Abu Bakrin fi tafsiri dzalika al-barru huwal lisan wal bahru huwa al-qalb. Fa idza fasadal lisanu bis-sabbi mathalan bakat alaihin nufus ay al-asyasu min bani Adam. Wa idza fasadal qalbu birriya mathalan bakat alaihil malaika. Di dalam kitab ini makalah yang ke-15 ini disebutkan, dijelaskan. Ada ayat yang menjelaskan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan, di lautan karena perbuatan manusia. Sahabat Abu Bakar memberikan makna tafsir atas ayat ini tidak hanya daratan dan lautan. Daratan juga bermakna al-barru huwal lisan. Daratan juga bermakna lisan. Sudah banyak yang lisannya itu rusak, fasad, karena memang mengeluarkan kalimat-kalimat omongan-omongan yang tidak baik, kalimat-kalimat omongan-omongan yang menyakiti orang lain, kalimat-kalimat omongan-omongan yang menyakiti saudaranya, apalagi kalimat-kalimat omongan-omongan yang menyakiti kedua orang tuanya. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Kalau bisa jangan sampai. Jangan sampai Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman mahasiswa semuanya, omongan atau lisan kita itu keluar omongan kemudian membuat orang lain sakit. Maka bakat alaihin nufus. Manusia lain menangis, orang lain sedih karena omongan kita. Orang bilang katanya lidah itu tak bertulang. Tapi kalau kalimat sudah keluar katanya nasi sudah jadi bubur, sudah kadung loro ati, ya. Anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Tetangga, sesama tetangga tidak boleh menyakiti, memfitnah, mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat hatinya tidak baik. Maka disinilah kita diajarkan belajar dari peristiwa ibadah haji. Kita belajar pentingnya hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan kita itu untuk zikrullah, untuk zikir marang Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Maka hindarilah, jauhilah penyakit-penyakit hati yang kadang bersarang di dalam diri kita. Kadang-kadang dalam diri kita ada sifat-sifat hasud, tidak senang,
merasa tidak rela kalau orang lain lebih sukses, merasa tidak rela kalau tetangganya lebih sukses, lebih kaya, merasa tidak ridho kalau temannya, saudaranya lebih memiliki keuntungan atau aset kekayaan yang luar biasa, maka itulah namanya penyakit hati. Ya, tadi sudah ada senandung padang bulan, padang bulan. Nah, itu ada di dalamnya itu ada apa? Rame-rame rebutan warisan. Ya, rame-rame rebutan warisan. Wong tuane urung mati, anake wis ribut urusan warisan. Masya Allah. Maka tugas anak itu kan ngrumati wong tua. Tugas anak itu nyenengki orang tua. Tugas anak itu berbakti kepada orang tua. Meskipun kita sudah tua, masih ada orang tua, ya tetap jadi anak. Maka tidak putus ya. Tidaklah putus kewajiban untuk ngerumati orang tua. Saya lihat nonton beberapa kali di TikTok itu seorang ibu yang diwawancarai oleh seorang wartawan. Punya anak berapa ibu? Punya anak 5. Sekarang di mana saja? Oh, alhamdulillah semuanya sudah sukses. Semuanya sudah menikah. Semuanya sudah punya rumah. Bahkan diantaranya sudah punya mobil, alhamdulillah senang. Sudah sarjana semua, orang tuanya senang. Tetapi ketika wartawan itu bertanya pertanyaan yang kedua, lah ibu kenapa dititipkan di sini? Karena ibunya dititipkan di Pantai Jompo. Ibunya menangis, tidak bisa menjawab, Masya Allah. Satu ibu mengurus 5 anak bisa sakit, tapi 5 anak mengurusi satu ibu kadang-kadang saling iren, Masya Allah. Nah niku memang terjadi, ya memang nopo terjadi. Oleh karena itu ini pelajaran ya bagi kita semua, bagi saya, bagi semuanya. Ya, orang tua itu adalah keramat, jimat bagi kita. Kalau yang masih ada, monggo sebisanya agar khidmah birrul walidain. Kalau yang sudah tidak ada, setidaknya menyempatkan untuk apa? Menziarahi atau kirim doa. Tadi sudah kirim doa. Ya, kalau dalam tahlil maka banyak yang menyebutkan, sudah disebutkan. Jadi panjenengan tidak tahlil sendiri-sendiri, tetapi tadi dipimpin oleh Pak Yai Anjab, semuanya disebutkan namanya. Orang-orang tua kita yang memang memberikan jasa kepada kita semua. Orang-orang dekat kita yang memang berjasa kepada kita semua. Tahlil. Kalau ngaji, insya Allah ikut didoakan. Insya Allah ikut dikirim doa. Tadi juga sudah ada Maulidur Rasul, ya, sudah asyraqal, bagian dari kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui oleh Kanjeng Nabi sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak kita juga mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah hifdzul lisan. Menjaga lisan, menjaga omongan. Jangan sembarangan. Ya. Apalagi kepada orang yang memang sangat kita hormati. Begitupun orang tua jangan sembarangan menyebutkan apa saja, karena itu pelajaran bagi anak-anak kita.
Banyak-banyaklah mendoakan putra-putrinya. Banyak-banyaklah mendoakan putra-putrinya. Minimal setelah sholat dikirimi suratul Fatihah. Bisa 11 kali, bisa 21 kali, bisa 41 kali. Itu adalah bagian dari ikhtiar orang tua mendoakan putra-putrinya. Namanya zaman sekarang. Pasti berbeda dengan zaman panjenengan. Tidak bisa dibandingkan. Boten saged dibandingkan. Biyen zaman ibu kilo. Zaman ibu. Baju kilo lungsuran. Baju lungsuran, sepatu lungsuran. Iku rak biyen. Larek sakniki nek boten enten motor ya ora mangkat kuliah, ora gelem mangkat sekolah ngoten nggih. Ya memang zamannya seperti itu. Maka mendidik putra-putri kita di era yang sangat modern ini, di era digital ini harus zahiron wa batinan. Secara zahir dididik, caranya menghormati orang tua, caranya menghormati guru. Kalau keluar rumah pamit, kalau mau makan membaca doa dan lain sebagainya. Itu ikhtiar zahir, suruh belajar. Tetapi juga jangan lupa harus ada ikhtiar batin. Orang tuanya tengah malam mungkin bangun. Masuk kamar mandi, pipis, turu meneh ya boten ngoten. Di sepertiga malamnya bangun mendoakan, ya, wudu mendoakan putra-putrinya. Setiap sholat juga mendoakan putra-putrinya. Masya Allah luar biasa. Makanya saya sering pesen ini kepada para mahasiswa ya semuanya ya yang hadir, jangan pernah sekalipun menyakiti hati orang tua. Kalau belum bisa membalas jasanya, minimal jangan menyakiti melalui omongan atau ucapan. Ya, ini pesan saya kepada para santri, kepada para mahasiswa semuanya. Insya Allah bagian dari kesuksesan kita itu juga karena doa orang tua kita. Jangan merasa ini kan kesuksesan, kehebatan karena diri saya sendiri. Tidak. Ada orang tua yang mengurus sejak kecil, yang mendidik sejak kecil, mendoakan, memberi biaya, semuanya adalah jasa-jasa orang tua. Oleh karena itu monggo Bapak Ibu ya kita istighfar agar hati kita menjadi hati yang lembut ya. Hatinya dilembutkan pikirannya menjadi pikiran yang tenang, yang tentram Jangan kemerungsung ngoten nggih. Setiap hari kemerungsung kepikiran adanya masalah dan masalah. Monggo sareng-sareng istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 3 kali nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Istighfar kita langitkan kepada Allah karena setiap dari kita pasti memiliki dosa. Istighfar kita langitkan kepada Allah karena masing-masing dari diri kita itu pasti memiliki kesalahan. Leres napa leres ibu-ibu? Bapak-bapak leres napa leres? Pasti
Pasti di dalam diri kita itu ada dosa. Pasti di dalam diri kita itu ada kesalahan. Maka banyak cara untuk menebus kesalahan. Banyak cara untuk menebus dosa. Salah satunya tentu hadir di majelis ilmu. Salah satunya adalah hadir di majelis ilmu ini, insya Allah mudah-mudahan bagian dari cara kita mengurangi dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Jadi dengan datangnya Bapak Ibu ke sini hadir jalan dari rumah, insya Allah sudah dicatat sebagai pahala amal kebaikan. Amin ya robbal alamin. Sudah datang ke sini kemudian ikut membaca Asmaul Husna. Setelah itu ikut tahlilan. Setelah itu ikut Maulidur Rasul. Ikut khatmil Quran, Masya Allah. Tambah pahala, tambah pahala. Jangan yang ditambah dosanya. Semakin umurnya bertambah, semakin usianya bertambah. Jangan dosanya yang ditambah, tetapi pahalanya yang ditambah. Mudah-mudahan sedaya jamaah yang hadir di sini kula dongake atine ayem tentrem. Mudah-mudahan sedaya jamaah ingkang rawuh ten mriki kula dongake putra-putrane dados putra-putri ingkang soleh dan soleha. Mudah-mudahan sedaya jamaah ingkang rawuh wonten mriki kula dongake kelak mangke termasuk min ahli surga. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Matur nuwun Bapak Ibu para jamaah sampun kersa rawuh, insyaallah rutinan bulan Juni itu jatuhnya pada tanggal 27 Juni. Okay. Pada tanggal 27 Juni. Monggo kula jenengan sami niati, niat mawon insyaallah. Niate niku nek sae pun angsal pahala. Okay. Diniati tanggal 27 Juni sareng-sareng rawuh hadir ke majelis ilmu ini, insyaallah tambah manfaat barokah. Mangke untuk menambah keberkahan kita, acara ini ditutup oleh doa. Langsung mangke disuwun Romo Kiai Haji Muslih Suhaimi, monggo Mbah Yai. Monggo Mbah Yai. Nggih. Bapak Ibu niki mangke monggo saged dibawa nggih. Sama yang sebelah tapi yang plastik niku nggih. Boten sing ageng, kalau yang besar itu sudah ada yang bawa nggih. Itu yang ini nggih, yang ini Bapak Ibu boleh ngambil nanti untuk dibawa ke rumah nggih. Niki ngalap barokah dari bacaan khataman Al-Qur'an. Ngalap barokah bacaan doa tahlil. Ngalap barokah dari bacaan Maulidur Rasul. Ngoten nggih, sebelum tidur apa-apa diminum monggo, diusapkan ke rambut anak boleh monggo. Nggih. Monggo Romo Yai Muslih Suhaimi memimpin doa menutup acara ini. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillaillah wa bi syafa'ati Rasulillah wa bi karamati Sabtul Qadir la ilah khususan dihni wa dinikum biladus salihah maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم تبارك وتعالى وثبت رسول العلم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيم حمدا جعلنا ما هو مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك وعظيم سلطانك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أولنا بحلالك نربك بطاعتك ومشهدك وبفضلك أمن سواك اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأسد والأرواح بيديها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك للدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وأهلنا وجماعتنا جماعة في majlis al-fadilah min ahli ilmi wal khair wa la taj'al wa iyyahum min ahli dhair innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma awlina bil ilmi wa zajina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah tawaffana muslimin wa akhina bis salihin Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا بينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم عما وآله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر والنور سورة الفاتحة